biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua saya, guru saya, Bapak Kiai Haji Adnan Nawawi, para penasehat, para pengurus ta'mir masjid, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muawwanah, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita melakukan amaliyah yang sangat istimewa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu asyamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Man shallal ghodata, barang siapa yang sholat subuh, fi jama'atin, berjamaah, di dalam jamaah, selesai sholat subuh, thumma qa'ada, lalu dia duduknya yadhkurullah azza wa jalla, duduknya berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa fi nafsihi, pada dirinya masing-masing, atau fi malain, zikir dalam majelis. Kalau taklim begini, zikir dalam majelis, hatta tatlu asyamsu, ini berlangsung hingga terbit matahari. Tulu', kalau populer dikatakan syuruk, sampai tulu' atau sampai syuruk. Thumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Dijelaskan dalam syarah, rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan saja. Jadi seperti salat tahiyatul masjid, salat yang ringan saja. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka baginya akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Begitu sahabat masih kayak ngegantung, agak ragu ini Bapak Ibu, Nabi menegaskan tamatin, sempurna, kata Nabi. Tamatin, sempurna. Tamatin, sampai 3 kali sempurna. Jadi ketika kita ngaji hari ini, sampai waktu syuruk atau tulu', tidak keluar masjid kecuali atas hajat manusia, dan kita sholat 2 rakaat lalu pulang, maka kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Allahumma amin. Sekaligus ada hikmahnya. Hadis ini hadis sahih Bapak Ibu, tapi ini tidak populer. Mengapa tidak populer? Sahabat nggak populer dengan hadis ini, tidak familiar. Di sholat Isra itu adalah sholat yang belum populer di masa sahabat, belum masyhur. Di masa sahabat itu belum masyhur, belum ada yang kenal, belum banyak yang kenal.
baru sahabat yang mendengarkan hadis ini saja. Nah, ini hikmah bagi kita. Sesuatu yang sudah dianjurkan Nabi, walaupun tidak populer, tidak menghilangkan kesunahannya. Itu yang penting kita ketahui. Tapi jangan sementang kita mengamalkan yang sunnah ini, tapi ada yang tidak mengamalkannya, lalu kita bersikap negatif secara sepihak, menyalahkan yang tidak mengamalkannya. Jangan pula. Saya ambil contoh sederhana lagi, Pak. Sholat duha. Saya pikir tidak ada orang Islam zaman sekarang satu pun ya. Mungkin hampir nggak ada. Bukan nggak ada, nggak ngedenger saya. Ada orang Islam berpendapat sholat duha itu bid'ah. Nggak ngedenger saya. Kalau zaman sekarang. Cuman di tengah sahabat Nabi, ada sebagian sahabat mengatakan sholat duha itu muhdats, bid'ah. Apa alasannya? Karena saya, kata sahabat, tidak pernah melihat Nabi mengerjakannya. Iya juga ya Pak. Karena saya tidak pernah melihat Nabi mengerjakannya. Karena Nabi tidak pernah mempertontonkan sholat duha di hadapan para sahabat. Di masjid, tidak pernah mempertontonkan. Tapi bukan berarti benar bid'ah. Berarti sholat duha itu sengaja tidak dipertontonkan Nabi. Dan memang belum populer di masa sahabat. Banyak sebab Pak, belum populer. Ya Islam baru. Urusan Islam zaman itu bukan ngurusin sholat duha yang jelas. Ngurusin mushaf Al-Quran. Ngurusin pasca Nabi wafat apalagi ya. Ngurusin di zaman Nabi, ngurusin kafir Quraisy, perang sama kafir Quraisy. Di zaman Abu Bakar ngurusin orang murtad. Di zaman Umar juga begitu, ngurusin orang nggak mau bayar zakat lah, nabi palsu lah. Di zaman Utsman malah perang saudara, di zaman Ali perang saudara, nggak sempat. Tapi bukan berarti sholat duha itu bid'ah, walaupun belum populer, karena hadis-hadisnya sahih dan ada sebagian besar sahabat mengenalnya sholat duha itu. Ini contohnya, termasuk sholat isyraq. Jadi kalau sholat isyraq ini zaman sekarang ada yang beda pendapat, ya biarkan saja. Orang dari zaman Nabi juga begitu. Sebagian ulama misalnya di mazhab Syafi'i mengatakan salat isyraq itu sunnah. Sebagian mengatakan isyraq itu tidak ada. Sebetulnya duha yang diawalkan. Nah itulah khilafiyah namanya. Tapi tidak menghilangkan esensi kesunahannya. Jangan kemudian ada satu dalil, ujung-ujungnya jadi bid'ah. Gara-gara tidak populer di zaman awal. Jangan. Salat isyraq memang tidak populer di zaman awal, tapi tetap tidak menghilangkan kesunahannya. Saya ambil contoh sederhana lagi Pak. Kan duha nih contohnya ya. Salat isyraq misalnya contohnya lagi. Taraweh yang berjamaah tiap malam di masjid. Kan Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau memang bid'ah yang masuk neraka penuh. Kalau memang bid'ah neraka penuh. Taraweh berjamaah itu. Karena ngapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat sezaman mereka. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, 4 mazhab beserta seluruh pengikutnya masuk neraka semua. Kalau bid'ah tarawih berjamaah setiap malam di masjid itu. Lantas selalu ada hikmah mengapa Nabi tidak selalu mempertontonkan salat isyraq. Mengapa Nabi tidak mempertontonkan salat duha? Mengapa Nabi tidak mempertontonkan di sahabat itu tarawih tiap malam? Karena khawatir dianggap wajib. Sama kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai Adan Nawawi tentang salat gaib. Salat gaib itu hanya ditontonkan oleh Nabi sekali. Tapi menjadi anjuran. Lo ngapa nggak setiap saat ditontonkan oleh Nabi, dicontohkan? Seandainya salat gaib setiap saat dicontohkan Nabi, maka orang akan berpendapat salat gaib bisa menggantikan fardu kifayah salat jenazah. Ujung-ujungnya kalau ada yang meninggal Pak, yang nyolatin 1-2 orang aja. Bapak-bapak salat gaib di rumah masing-masing nantinya. Karena dianggap bisa menggantikan fardu kifayah salat jenazah. Tapi kesunahan salat gaib tetap sunnah secara mutlak. Saya ambil contoh lagi, perkara yang Nabi anjurkan tapi Nabi nggak mencontohkannya. Salat isyraq tadi ya, bukan nggak mencontohkan, kemungkinan besar ada pertimbangan.
atau Nabi lakukan tanpa sepengetahuan kita. Salat Isra, salat duha, Nabi nggak pernah mempertontonkan di sahabat. Untung istri Nabi yang melihat, istri Nabi. Salat Isra ya. Kemudian salat tasbih, tidak ada satupun sahabat yang pernah melihat Nabi salat tasbih, termasuk istri Nabi sendiri. Tapi saya nggak ketemu, nggak ngedengar ada yang mengatakan salat tasbih itu bid'ah. Karena salat tasbih itu bahkan 90% lebih sahabat tidak mengamalkan salat tasbih, tidak melakukannya. Maka kemudian hanya Abbas bin Abdul Muthalib yang terbukti melakukannya, paman Nabi. Contohnya lagi apa Pak? Baca Yasin buat orang mati. Coba kita hari ini sholat tasbih, nggak ada yang berani membid'ahkan. Padahal 99% sahabat tidak melakukannya. Bahkan tidak ada kesaksian Nabi pernah melakukannya. Tapi mengapa orang melakukan sholat tasbih? Karena ada anjurannya. Sunnahnya tidak hilang. Sama baca Yasin buat orang mati. Jadi nggak perlu nanya, Nabi dulu baca Yasin nggak ya waktu Khadijah mati? Masya Allah. Itu kerjaan tukang ngeyel tuh namanya Pak. Tukang ngeyel. Tetap sunnah itu, tetap anjuran karena Nabi yang perintahkan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ini perintah Nabi. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427. Jadi sesuatu yang sudah ada anjurannya, ketika kita mengamalkannya ya boleh-boleh saja. Tetap sunnah, yang penting jangan dianggap wajib. Karena tujuan Nabi tidak mempertontonkan amaliyah sunnah karena khawatir dianggap wajib. Itulah sebabnya mengapa terkonfirmasi kan taraweh, Nabi cuma 3 malam di masjid, kemudian beliau ditunggu di malam keempat tapi beliau tidak keluar. Ketika subuh beliau ditanya, tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar, kata Nabi, kecuali aku khawatir kalau kalian suatu hari nanti akan menganggap sholat ini menjadi wajib. Itu tujuannya. Selama kita tidak mewajibkannya, perkara yang sunnah walaupun khilafiyah, dia tetap sunnah adanya. Ini bagian pertama. Ini anggap saja pengantar fikih ini Pak. Karena saya ditugasi Pak Haji Billy untuk tematik khusus membahas perkara fikih ya. Baik, yang berikutnya sebelum kita masuk ke fikih, kalau fikih ya mau nggak mau pulang ke SD lagi ya Pak. Dari Toharoh maksud saya, biar ngurut gitu, jangan loncat. Walaupun sudah terlalu sering dibahas. Bapak Kiai Adnan Nawawi juga sudah sering membahasnya. Tapi nggak apa-apa, kita longgar, namanya pengajian, tidak ada yang mubadzir. Malah kalau bisa matan fikih itu jangan dibaca, tapi dihafalkan. Itu kalau bisa begitu. Jadi fikih itu hafal matannya Bapak Ibu, kalau bisa sedemikian rupa. Yang berikutnya, fikih ini adalah wilayah ilmu yang luas, samudra yang luas fikih itu. Dan kita ini kapasitasnya cuman pembaca kitab fikih Pak, bukan ahlinya. Karena kalau orang yang fakih harus ada kualifikasinya. Nah, karena ini adalah samudra ilmu yang luas, seandainya ada perbedaan pendapat, kita utamakan kebijaksanaan. Wilayah fikih itu bukan wilayah hitam putih, benar dan salah, bukan. Wilayah fikih itu adalah wilayah hukum, wajib, sunnah, makruh, dan seterusnya. Jadi bukan wilayah yang kita harus mengatakan saya paling benar, yang lain salah. Makanya kata Imam Syafi'i, pendapat kami benar, tapi masih mungkin salah. Madhabuna shawab yahtamilul khata'. Pendapat kami benar, tapi masih mengandung kesalahan. Wa madhabu ghairinal khata' yahtamilu thawab. Bagi kami, pendapat selain kami mungkin salah, tapi masih mengandung kebenaran. Harus begitu dia. Pendapat kami benar menurut kami, tapi kami harus sadar masih mengandung kesalahan. Pendapat selain kami salah menurut kami, tapi kami sadar masih mengandung kebenaran. Harus kayak gitu. Tidak boleh merasa paling benar. Kalau wilayah fikih sudah dikapling pendapat kita paling benar, yang lain salah semua, ya bahaya Pak.
musuh semua kita ini. Nah, saya ingin sampaikan benang merah persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kuffu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi diperlonggar. Persaudaraan itu diperlonggar. Kalau standar persaudaraan harus NU semua, yang bukan NU bukan saudara nanti. Itu jadi masalah. Kalau harus Muhammadiyah semua, di luar Muhammadiyah bukan saudara. Jadi nggak teguran, beda organisasi atau beda partai. Sama NU-nya tapi beda partai. Yang satu NU-nya PKB, yang satu NU-nya P3 misalnya. Akhirnya pisah masjid, ini masjid NU P3, ini masjid NU PKB. Jangan. Karena terlalu mengerucut persaudaraannya. Kalau persaudaraan itu karena madhab, yang semadhab Syafi'i saja yang akur, yang semadhab Hambali saja yang akur. Beda madhab nggak akuran. Termasuk jangan sampai persaudaraan standarnya karena kesamaan pilih presiden. Tambah rusak itu, Pak. Itu urusan politik soalnya. Rusak-rusaknya kita ini menganggap saudara itu karena sama pilih presidennya. Bahaya kalau itu yang terjadi pada kita, itu ujian akidah kita sebetulnya. Jadi ini perlu saya kasih catatan, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Nabi bersabda, kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun beda amaliyah, cuman beda amaliyah kan? Jangan saling menyalahkan. Yang ngucapin la ilaha illallah itu masuk surga. Bayangin tadi kita kan tahlil nih. Habis sholat subuh zikir tahlil. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga dia. Itu garansi, Pak. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah haram dibakar api neraka. Haram dibakar api neraka. Ya mudah-mudahan lah kayaknya kita ini masuk surga semua kayaknya. Amin. Oh kita tiap hari tahlil. Belum lagi undangan tahlilan kan. Tiap hari kita tahlil. Masa karena kalimat itu kita jadi masuk neraka? Karena kalimat itu kita diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan wajib untuk masuk ke dalam surga. Ini kita umat Islam patokannya kalimat tahlil. La ilaha illallah. Mau dia LDII, Jawula ke NU Muhammadiyah atau apa saja namanya, kita kasih benang merah. La ilaha illallah. Saudara saya. Jangan mentakdir. Jangan mengutuknya karena sibabul muslim fusukun. Mengutuk saudara muslim itu mentakdirnya, melaknatnya adalah kefasikan. Jangan sampai itu mah kelompok munafik. Jangan. Bahaya betul tunjuk kita itu. Dia akan kembali kepada kita nanti. Itu mah golongan ulama munafik. Subhanallah. Berani kita mengatakan golongan ulama munafik. Itu mah golongan Islamnya sesat misalnya. Waduh, bahaya sekali itu, Pak. Apalagi sampai kepada pengkafiran kan. Apalagi sampai tuduhan-tuduhan yang lain. Hati-hati sekali. Jadi karena tuduhan itu kan berbalik kepada kita nantinya. Hati-hati. Yang namanya Islam itu luar biasa. Hasanah perbedaannya. Walaupun begini. Ternyata perbedaan masalah fikih tidak membuat umat Islam bertumpah darah. Sudah terbukti. Semua ulama fikih itu nggak jadi ulama, Pak, kalau goblok atau kalau dia itu orangnya sinis dan berpikir sempit. Karena dia ulama, ilmunya luas. Makanya Imam Malik, kalau kata Khalifah Al-Mansur, Syekh, gandakan kitab Al-Muwatta, karena dulu kan nggak pakai percetakan, nulis ulang, disalin, gandakan kitab Muwatta, kita sebar ke seluruh negeri, kita paksa semua umat bermadhab Malik, bermadhab Maliki. Kata Imam Malik apa? Nggak boleh. Mereka sudah punya paham sendiri. Sahabat tersebar ke seluruh alam mengajarkan agama. Maka biarkan mereka semua berbeda pendapat. Karena ngapa? Ulama itu bijaksana. Imam Hanafi bijaksana, Imam Malik bijaksana, Imam Hambali, Imam Syafi'i bijaksana. Cuman umat Islam ini kelemahannya satu, Bapak Ibu. Susah berkompromi dalam perbedaan politik.
masalah kekuasaan yang bikin umat Islam lemah. Terbunuhnya Utsman itu kan gara-gara konflik kekuasaan. Yang bunuh kan sahabat Nabi sendiri. Ini gara-gara politik. Kelemahan umat Islam di politik, bukan di fikih ternyata. Sampai perang Jamal. Perang Jamal itu kan kubu pemerintahnya Ali bin Abi Thalib. Oposisinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Perang saudara, 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Kelemahan umat Islam di situ. 6 bulan kemudian perang Siffin. Kelompok Muawiyah memberontak, oposisi. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Memang kelemahan umat Islam di situ. Makanya sampai-sampai gara-gara politik masjid aja bisa pecah. Dan sudah fakta mengemuka perang Timur Tengah bukan karena madhab fikih, tapi perang Timur Tengah karena faksi politik. Suriah perang, Irak perang, Libya perang. Termasuk Saudi Arabia menyediakan pangkalan militernya untuk digunakan Amerika guna menyerang Irak dan membunuh Saddam Hussein, guna menyerang Libya untuk membunuh Muammar Gaddafi. Itulah penistaan paling nyata surat Al-Maidah 51, yakni berteman dengan Yahudi dan Nasrani untuk memerangi sesama saudara muslim sendiri. Ini memang kelemahan umat Islam di situ, Pak. Di urusan politik kekuasaan. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang di tanah Arab, jazirah Arab, agar mereka menyembah setan. Ayya'budahul musallun. Orang-orang yang sudah rajin sholat, menyembah Allah di tanah Arab, tidak bisa lagi digoda menyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi mereka selalu berhasil mengadu domba antara sesama mereka. Terutama dalam urusan politik. Ini kelemahan mendasar umat Islam yang saya ulang-ulang saya sampaikan dimanapun, Pak, agar kita menyadari. Jangan pernah mau di kotak-kotak, diadu domba hanya gara-gara politik dan kekuasaan. Kalau masalah madhab ternyata belum pernah saya dengar cerita pasukan madhab Syafi'i perang sama pasukan madhab Hambali. Belum pernah itu. Tapi kalau gara-gara politik, sama takbirnya, sama tauhidnya, tapi bunuh-bunuhan banyak. Nah, yang berikutnya di Afghanistan, saya sampai nangis, Pak, membaca koran itu. Remaja putri 3 hari 3 malam tidak bisa ngomong, hilang suara, bisu seketika. Itu memang saya pernah nangani orang depresi dan efeknya bisu, nggak bisa ngomong. Depresi. Gara-gara apa? Bapaknya ini kan kepala desa. Namanya kepala desa kan tegak lurus. Taatnya sama camat, kalau kita kan camat, wali kota, gubernur, presiden. Nah, pemerintah Afghanistan itu kan dikafirkan oleh Taliban. Berarti semua perangkat negara kafir, sampai ketua RT kafir lah bahasanya. Nah, bapaknya ini kan dikafirkan. Suatu hari diserang oleh Taliban. Merangsek ke dalam rumahnya, depan anak gadisnya itu, bapaknya diberondong ratusan peluru. Hancur tubuhnya. Nah, anak gadisnya ini gak tahan. Dia masuk kamar, ngambil senjata bapaknya, ditembakin itu tentara Taliban, mati semua. Nggak pernah-pernahnya, Pak. Yang bikin saya nangis itu begini, Bapak Ibu. Kepala desa yang bapaknya itu orang Islam, sholat juga, Jumatan juga. Taliban ini orang Islam, sholat juga, Jumatan juga. Alangkah murah darah, hanya gara-gara beda faksi politik. Padahal sama-sama mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini pengantar masih, Pak. Biar mencukupi kewajiban saya, kita masuk ke fikih dulu. Nggak apa-apa, dari toharoh Bapak Ibu ya. Walaupun sudah pakar semua. Silakan, Pak, diminum. Suruknya masih lama, masih jam 6. Oh, 6:03. Ini sama susu jahe semua ini. Bismillah.
Baik, Kitabut Thaharah. Ini kita ngambil kitab At-Tadhib ya Pak. At-Tadhib ini sama dengan Fathul Qarib. Jangan yang tinggi-tinggi, kalau Fathul Mu'in sudah tinggi nantinya. Apalagi I'anatul Talibin, tambah lama ngajinya. Jadi kita ngambil At-Tadhib sama dengan Fathul Qarib atau Matan Ghayah wa Takrib ya. Mengapa At-Tadhib? Dia lebih ringkas. Kemudian langsung ke dalil. Jadi dikasih catatan dengan dalil-dalilnya. Kitabut Thaharah ini adalah madhab resmi dari madhab Syafi'i. Kitab resmi madhab Syafi'i. Walaupun yang lain konfirmasi aja Pak, kok saya salah, kok saya beda gitu. Berarti mungkin punya fatwa dari madhab berbeda. Karena mungkin kita punya latar belakang ngajinya beda, gurunya beda gitu, madhabnya beda. Di Kitabut Thaharah kita masuk ke bab air terlebih dahulu. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyah. Air al-miyah, air allati yajuzu biha tathhir, air yang bisa digunakan, yang boleh digunakan untuk bersuci sab'u miyah. Ada 7 macam air. Nah, ini kan SD banget ini. Sudah sering kita dengar kan. Pertama, ma'us sama, air langit. Air langit itu apa Bapak Ibu? Oh, hujan ya. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Makanya laut itu tuhuru ma'uhu, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya walaupun asin. Kecuali air biasa begini dikasih garam, dia dianggap musta'mal. Tapi kalau air laut suci airnya walaupun dia asin dan halal bangkainya. Nah, inilah yang jadi patokan ulama, semua hewan laut halal. Walaupun namanya anjing laut, anjing halal karena dia hewan laut. Babi laut halal, kucing laut halal. Yang haram tuh yang darat, anjing darat, babi darat, buaya darat, itu haram jadah itu Pak. Kalau buaya darat itu. Walaupun buaya ditetapkan ulama bukan hewan laut ya. Kalau buaya walaupun ada buaya di laut kan, tapi tidak dianggap buaya hewan laut. Jadi hewan yang hidup bisa di dua alam dan termasuk haram makan buaya. Tetapi selain itu hewan yang semata-mata bergantung sama laut ya, kayak kuda laut dan lain sebagainya, singa laut misalnya, harimau laut, itu semua jenis ikan, maka boleh dikonsumsi. Ya, kita aja nggak tega, kayak ikan hiu itu Pak, kita aja yang kurang berani makannya, apalagi lumba-lumba. Lumba-lumba itu nelayan nggak berani ngegorengnya, walaupun ketemu matinya di laut nggak berani, karena dianggap nelayan sahabatnya. Jadi kalau makan lumba-lumba dianggap makan saudaranya sendiri gitu. Jadi bukan karena haram ya, tapi karena kita nggak tega untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya wa ma'un nahri, air sungai suci, kecuali sungai-sungai di Bandar Lampung. Bukan sungai lagi Bandar Lampung, itu limbah. Saya dapat informasi dari Pemkot itu hanya ada 2 kecamatan yang bebas buang air besar sembarangan. Bebas artinya sudah nggak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Kecamatan mana? Kecamatan Sukarame sama Kecamatan Raja Basa. Kedaton nggak masuk. Ini Kedaton apa 800 sih? Kalau 800 nggak masuk Pak. Masih ada yang nongkrong sembarangan soalnya. Jadi apalagi di Teluk, rumah-rumah yang dekat aliran air itu, sungai itu yang limbah itu, mereka bikin toilet tapi nggak bikin septic tank. Jadi langsung brojol ke sungai itu. Nah itu makanya nggak bisa disebut sungai lagi itu sudah limbah rumah tangga, sudah kotoran dan bernajis semua. Jadi kita itu persoalan budaya Pak, persoalan mentalitas. Solusinya apa? Kesejahteraan.
Tidak bisa menghakimi masyarakat awam, tidak bisa. Kesejahteraan. Kalau penguasa masih bikin sejahtera pengusaha, tapi tidak bikin sejahtera masyarakat, ya beginilah kondisinya. Saya ditanya, Ustadz, money politik itu sogok menyogok bukan? Kalau saya ngomongnya bukan, Pak. Yang ngasih rakyat itu. Karena sogok menyogok itu konsekuensi hukumnya jelas. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok, yang nerima sogokan, sama-sama masuk neraka. Masih ya gara-gara nerima sembako pilkada atau pileg masuk neraka? Kejauhan. Dan itu punya konteks hukum. Hukum itu harus ada konteksnya. Konteksnya apa? Itu sogok menyogok fil hukmi, dalam penegakan hukum. Nyogok hakim dalam sengketa perdata maupun sengketa pidana. Dalam sengketa pidana atau perdata, nyogok hakim agar hakim cenderung memutuskan perkara sesuai dengan keinginan dia. Itu sebetulnya sogok menyogok yang sesungguhnya, yang katanya masuk neraka itu. Tapi kalau caleg nyogok rakyat, nggak apa-apalah. Saya malah pengen ke depannya nyogok rakyat itu kalau pileg 1 suara 10 juta gitu. Ya bisa bikin modal buat jual gorengan itu, Pak. Bener aja. Enggak masalah itu. Kalau lampu merah dimarah-marah, enggak. Hukum itu harus ada konteks, enggak bisa diberat-beratkan. Itu kan terkait dengan penegakan hukum. Atau begini, hadayal ummali ghulul. Memberi hadiah kepada pejabat itu korupsi. Berarti sebenarnya begini, yang enggak boleh itu warga ngasih hadiah sama lurah, enggak boleh. Warga ngasih hadiah sama camat, enggak boleh. Warga ngasih hadiah sama wali kota, enggak boleh. Tapi wali kota ngasih hadiah ke warga, boleh. Camat ngasih hadiah reward ke warga, boleh. Nah, hukum itu harus begitu. Nah, mengapa masyarakat kita masih terima sogokan? Kalau saya sederhana memahaminya, karena belum sejahtera. Coba kayak Amerika, Pak. Siapa yang menerima sogokan? Nggak ada. Dolar ditabur di Amerika. Karena sejahtera. Makanya begini, ada malaikat datang. Nggak membawa apa-apa. Minta dipilih tapi. Besok ada jin datang. Bawa duit. Yang dipilih masyarakat jin, bukan malaikat. Percayalah sama saya. Karena ini faktor kesejahteraan sebetulnya. Masyarakat kita kalau disejahterakan oleh pemerintah, yakinlah. Nggak ada money politik. Percayalah, nggak ada. Saya ambil contoh sederhana, Bapak Ibu. Mengapa ada kasus Sugar Group? Sugar Group itu punya lahan ratusan ribu hektar. Yang ngasih lahannya pemerintah berpuluh-puluh tahun ini, sejak zaman Pak Harto. Dan mereka kaya raya. Dengan uang itu mereka sisihkan dikit untuk mengatur pola kekuasaan yang ada di Lampung ini. Padahal itu tanah kita kan. Coba kalau tanah Sugar Group itu dikasih sama masyarakat, sugih semua kita. Bener, sugih semua kita. Apa? Bayangkan ada 3 perusahaan besar yang menguasai tanah di Lampung. No, yang paling besar itu Bumi Waras. Paling lebar menguasai tanah. Tapi apa, karyawannya sejahtera? Nggak tahu sayanya. Bumi Waras. Yang nomor 2 Sugar Group. Nomor 3 itu Gunung Madu. Itu tanah kita loh, Pak. Kalau kata orang Lampung itu tanah adat itu sebenarnya ya. Tanah kita itu. Makanya, waduh, Indonesia ini saking luasnya tanah, Bapak Ibu. Kalau digunakan sebesar-besarnya buat kesejahteraan rakyat, sejahtera rakyat kita. Dan saya yakin tidak akan ada sogok menyogok. Nanti kita akan jadi negara kayak Eropa itu, Pak. Ini plesetan, nyimpang dikit ya ngajinya. Saya berharap ke depannya Indonesia ini bebas korupsi lah. Allahumma amin. Distribusi kekayaan secara merata. Saya nggak yakin, kata Bapak Ibu, orang kaya itu karena rajin bekerja. Enggak juga, Pak. Karena ada tuh, coba di lampu merah, di jalan-jalan tuh Pak Ogah itu. Kehujanan, kepanasan. Muter 1 mobil, belum ada yang ngasih. 2, 3, 4, belum ada yang ngasih. Mobil ke-10 baru buka kaca, ngasih. Itu pun 1000 dikasihnya. Kan Pak Ogah itu kan, kerja keras itu, hujan kepanasan. Ya agak mending dikit tukang parkir lah. Begitu kita masuk Indomaret, nggak ada parkirnya. Begitu keluar, nyemprit. Ya. Keluar 2000, mending tuh, nggak apa-apa. Rezeki dia kan, nggak masalah, kita berbagi. Nah ada orang itu yang mesti kehujanan, kepanasan, pala jadi kaki, kaki jadi kepala.
Tapi ada Bapak Ibu tinggal kelepas-kelepus setiap hari narik uang triliunan dari kekayaan alam Indonesia Raya tercinta ini. Allahu Akbar. Makanya Pertamina tahun ini laba 14 triliun. Setelah tahun lalu rugi. Dari rugi Pak langsung untung 14 triliun. Apa sebabnya? Nah, yang ini harus ditanya kepada pakarnya, Pak. Ngapa dari rugi bisa laba 14 triliun? Subhanallah. Berarti selama ini ada apa dengan pengelolaan kekayaan alam kita? Saya kesini lagi, kepikir lagi. Baik, yang berikutnya sungai tadi ya. Air sungai. Jadi sungai itu kalau sungai mengalir dan masih berupa sungai suci. Walaupun sungai itu dipakai aktivitas sehari-hari. Contoh kayak di kampung zaman dulu ya, dipakai mandi, dipakai nyuci gitu, dipakai buang hajat. Saya masih kecil itu pengalaman belum ada toilet, Pak. Jadi nggak enak itu kalau mules jam 1 malam. Ke sungai takut ketemu kuntilanak. Ngeri banget itu. Antara takut ketemu kuntilanak tapi mules nggak ketahanan. Nah, kalau pagi subuh itu berebut orang ke sungai untuk nongkrong. Mengapa orang berebut? Cari yang paling atas. Agar nggak ada yang di atas sekali. Saya merasa itu udah paling pagi dan paling atas. Begitu saya lagi nongkrong, di depan ada ternyata Pak yang sudah duluan. Allahu Akbar. Jadi walaupun dipakai nongkrong sungai itu, kalau kita berwudu di situ sah wudunya. Kita mandi wajib sah mandi wajibnya. Yang penting nggak pas kuning-kuning aja. Kalau pas kuning-kuning anyutin dulu yang kuning-kuning itu. Selanjutnya wa ma'ul bi'ri. Air sumur. Air sumur. Jadi sumur itu adalah air mutlak juga. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi orang Arab kan. Peradaban Arab zaman dahulu sumur, bukan sungai. Nggak punya sungai di Arab Saudi itu. Adanya sumur. Makanya nama kampungnya nama sumur. Bir Ali, Bi'run Ali. Sumur Ali. Bir Ma'unah, Bi'run Ma'unah. Sumur Ma'unah. Nama kampung kan begitu. Kalau Indonesia ini kan Wai Halim, Wai Dadi, Wayabung kan. Kalau orang Jawa kali apa? Kali jodoh ya. Nah, kalau orang Sunda apalagi cai semua kan, cai, Ciamis, Cibodas dan sebagainya, Cibiru, cai semua. Peradabannya. Selanjutnya yang berikutnya yang keberapa ini? Yang kelima, wa ma'ul ain, mata air. Jelas kalau mata air ya. Wa ma'ut talji, salju. Kemudian yang berikutnya wa ma'ul barat, embun. Saya ketemu wudhu pakai embun itu waktu naik Bukit Kaba. Bukit Kaba itu yang perbatasan Bengkulu, Lubuk Linggau itu Bapak Ibu. Masih bujang dulu. Ternyata kalau sudah di sana, ya nggak bisa kemana-mana. Kalau sudah sore, malam, nggak bisa turun lagi. Kabut ketebal. Ya mendirikan tenda di sana. Ketiban mau wudhu, kan nggak ada air. Embun banyak sekali. Embun banyak sekali. Di batu, di daunan itu embunnya tebal sekali. Buat cebok juga bisa embunnya itu. Jadi air embun juga digunakan untuk bersuci. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas ya. Silakan Pak. Bismillah. Baji. Belum ada ya? Ngacung aja kalau ada. Ayo, Pak. Jadi air itu dibagi menjadi dua macam. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu sedikit dan banyak. Air yang sedikit itu madunal kulatain, kurang dari 2 kula. Dan air yang banyak itu wa ma'ul katsir kullatani fa aktsar. Air yang banyak itu 2 kula atau lebih. Nah, air yang 2 kula
Itu kalau takaran kita itu 2/3 kubik. 1 kubik kurang 1/3. Air yang 2 kulah itu bisa dikobok di situ. Misalnya kolam. Jadi air yang 2 kulah wa ma'ul katsir la yatanajjasu. Air yang 2 kulah tidak akan menjadi najis biwuqu'in najasati fihi, walaupun kejatuhan najis di dalamnya, illa an taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, kecuali kalau berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Dan juga air yang 2 kulah tidak akan menjadi mustakmal ketika kita menggunakannya, walaupun airnya kembali ke sana, kecuali kalau berubah 3 sifat tadi itu. Jadi yang di kolam itu, kalau airnya 2 kulah atau lebih, 2/3 kubik, bisa dikobok di sanalah. Kumur-kumur kembali ke sanalah. Tidak apa-apa. Sah bersucinya, air itu tidak mustakmal. Bisa digunakan untuk bersuci. Warnanya udah berubah hijau. Oh, jangan. Kalau sudah berubah warna, sudah nggak sehat lagi dia. Kecuali kalau warna mutlak ya, warna asli airnya dan unsur tanahnya membuat dia seolah-olah menjadi hijau. Misalnya ya, atau biru misalnya, tidak masalah. Tapi kalau awalnya nggak begitu warnanya, berubah karena sering digunakan, itu tidak boleh. Gitu. Oh, ya mungkin belum ada sumber airnya. Atau mungkin karena tampungan air itu banyak, yang membuat jadi hijau lumutnya misalnya. Lumut baknya, Pak. Yang membuat jadi hijau, tidak apa-apa, Pak Haji. Kalau karena lumut, pengaruh lumut yang ada dalam bak itu, lumut yang sudah lama nggak dibersihkan, lumut kan unsur mutlak karena dia tumbuhan kan. Lumut itu tumbuhan, boleh juga. Tidak jadi masalah itu. Tapi kalau dia berubah, baunya sudah berubah, udah bau jigong semua umpama ya. Umpama. Walaupun berwuduk paling utama pakai air mengalir. Makanya selama ada sumur atau air mengalir, jangan gunakan bak, tampungan saja, tapi gunakanlah air mengalir. Itu lebih utama, begitu. Yang menyambung yang dulu itu ya. Di pertengahan itu masih, kemarin saya antar kakaknya anak saya sholat di sana, pakai bak. Iya. Terus kita kan mau wudhu kan sebenarnya karena biasa air mengalir kan agak sedikit dia apa dua gitu ya Ustaz ya. Itu gimana Pak itu? Iya, mestinya memang sudah modern zaman dan ini sudah zamannya pakai sumur bor ya. Mestinya jangan lagi pakai itu karena begini Pak. Kalau orang punya penyakit kulit kan nular dia nantinya. Atau orang ada coronanya bisa nular itu kan. Kalau dia itu karena kalau model begitu kan ya yang jelas usahakan kalau kumur-kumur nggak balik lagi airnya ke situ. Sama istinsak gitu ya. Istinsak airnya jangan balikin ke situ. Istinsak campur ingus ijo itu balik ke sono. Jijai bajai najong tralala. Rasa-rasa pengen muntah aja. Ya jangan. Makanya ya kalau membasuhnya silakan. Tapi kalau untuk kumur-kumur sama istinsak ya jangan dipulangin lah. Kalau orang kena corona ya bisa nular. Walaupun Bapak Ibu, ya saya perlu ingatkan dikit, corona bukan menyebabkan kematian. Kematian itu adalah ajal, betul? Karena ada jamaah kita, Pak, jamaah pengajian saya. Saya pengajian di situ, di masjid itu nggak pernah datang dia sejak corona. Kata saya, mana beliau Pak Haji Anu, kata saya. Kok nggak pernah lihat? Pikir saya sudah kena COVID gitu, pikir kan gitu. Nggak nongol-nongol, nggak semasa corona dia nggak ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid, habis itu diberitakan meninggal dunia. Bukan kena COVID, kena asam lambung. Itu kan mati juga, Pak. Nggak harus kena corona. Kan guru kita Pak Kiai Adnan Nawawi sudah membuktikan corona tidak menyebabkan kematian, tapi kematian adalah ajal. Baik, tadi ada lagi? Ya. Yang pertama, ukuran kolam tadi. Ukuran kolam itu berapa meter dan berapa meter. Ya. Yang kedua, sambil wudhu sambil ngobrol. Ya. Saya pertimbangkan ngobrol itu sah atau Iya. Pertama, 2 kulah itu 2/3 kubik. 1 kubik itu 1000 liter ya Pak. 1000 liter itu berarti 1 kali 1 ya, 1000 senti ya. 100 Ya 100 senti ya.
senti ya, betul ya, 100 senti. Berarti 2/3-nya itu 66 senti ya. Volume air 66 senti meter lebar, sentimeter panjang, 66 cm tinggi. Volume air, bukan ukuran bak. Volume air. Walaupun baknya gede muatan 5 kubik, Pak, tapi airnya seember ya nggak masuk gitu. Jadi airnya itu harus 2/3 kubik, berarti dia 600 liter ya, sekitar 600 liter lebih, 660 liter isi airnya itu. Jadi kalau kayak tampungan penguin kita itu kan 1 kubik tuh, yang 1 kubikan, maka 2/3-nya itu adalah 2 kulah. 2 kulah itu sah dikobok ya. Dikobok itu nggak masalah. Bahkan air wudhu kita kembali ke sana tidak mustakmal. Air mandi wajib kita balik ke sana tidak membuat dia tadi tidak mustakmal. Najis jatuh ke sana kalau tidak berubah sifatnya maka tidak menjadi mutanajis. Itu maksudnya. Beda dengan air seember. Kalau air seember Bapak Ibu, ada yang kencing di samping ember itu. Kencing. Setitik saja yang loncat ke dalam ember, maka air itu mutanajis. Jadi air najis. Dipakai mandi nggak sah, bernajis. Dipakai wudhu nggak sah karena bernajis. Makanya kalau Bapak Ibu habis wudhu kayaknya rungseng, gelisah, habis sholat kok malah nggak tenang, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, air wudhunya kena najis. Jadi wudhu tidak sempurna, wudhunya tidak sah. Atau pakaiannya bernajis, atau tempat sholatnya yang bernajis. Itu ada kemungkinan itu. Karena mustahil kalau orang habis sholat pasti tenang, pasti tenang. Ada efek adem di hati pasti itu. Tapi kalau habis sholat kayaknya gerungseng banget, pasti ada masalah ini. Dengan bersucinya atau perkara lain. Ustadz, saya kok habis sholat bersuci udah bagus, bajunya baru. Habis sholat masih pening aja. Emang mikirin apa? Utang. Salahnya ngutang. Ini lain urusan kalau kreditan. Makanya Bapak Ibu jangan suka ngutang. Hidup ini paling bahagia itu nggak punya utang. Punya utang tuh nggak enak. Lewat depan rumahnya aja takut kita, Pak. Takut dia nagih. Saya jadi malas ngutangin itu begitu. Ada yang ngutang sama saya tahu dia orang nggak mampu bener, Pak. Rumahnya tuh tengkrang aja mungkin roboh. Ngutang buat anak sekolah. Tak kasih 2 juta. Habis itu kalau ketemu saya pura-pura nggak kenal. Mukanya maling gitu ya. Nggak kenal sampai sekarang, pura-pura nggak kenal. Padahal saya tuh maunya, kalau dia ngomong, Pak Ustadz, mohon maaf utangnya belum saya pulangin. Maksud saya, ya udah Pak, saya sedekahin, ambil aja. Tapi dia nggak kenal sama saya gitu. Kalau ketemu nggak kenal, pokoknya kok aneh juga yang kayak gitu ya. Ternyata hutang ini bahaya juga ya. Bikin orang jadi musuhan gara-gara hutang kan. Baik, sekali lagi, apa tadi? Bersuci Bapak Ibu, air 2 kulah. Seandainya kita bersuci, habis bersuci atau habis sholat ada yang ganjal di hati, mungkin bersuci kita tidak sempurna, atau mungkin air yang kita gunakan bernajis. Tapi untuk menghindari itu, kalau airnya lebih dari 2 kulah, maka kita selamat. Hati-hati dengan ember yang berisi air di dalam toilet. Jangan sampai ada yang kencing sembarangan, yang air itu setitik saja netes ke dalam ember. Karena air dalam ember tidak sampai 2 kulah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ngobrol sambil berwudu. Wudunya tetap sah. Tapi ghairu tamam, kurang sempurna. Makanya kalau kita bedakan wudu yang khusyuk, Pak, tenang, nggak sambil ngobrol, sama sambil ngobrol. Rasanya akan lebih tenang, efeknya akan terasa lebih nyaman orang yang wudu secara tenang dan khusyuk daripada yang sambil ngobrol. Walaupun sambil ngobrol itu masih sah wudunya. Atau beginilah, menjawab pertanyaan kalau ada yang nanya. Pak, kuncinya taruh mana? Di meja. Ya masih boleh. Tapi kalau ngobrol sepanjangan, jangan. Karena wudhunya tidak sempurna. Walaupun dia tidak terkait dengan perkara yang membuat batalnya wudhu. Tidak. Yang batal itu kalau kita sholat ya, berbicara. Walaupun cuma 1 huruf. Kalau dia bisa dipahami, maka batal sholatnya. Kalau 1 huruf dan ada maksud. Begitu. Baik, masih ada? Baik, demikian sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi kita ngaji fikihnya dari yang sederhana, walaupun saya selingi Pak, biar nggak semata-mata fikih toharoh. Karena toharoh ini sebagian besar di antara kita sudah hafal malahan, bukan lagi
sudah ngerti tapi sudah hafal. Baik, demikian kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.